Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pemirsa, menyambut bulan Ramadan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah hadis yang kita ambil dari kitab hadis Ibnu Majah. Kalau yang terdiri dari dua jilid kedua halaman 1293, hadis nomor 3925. Saya baca hadisnya ya. Hadatsana Muhammad ibnu Rumhin anba'ana Al-Laits ibnu Sa'din an Ibnil Hadi an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi an Abi Salamah bin Abdurrahman an Talha bin Ubaidillah. Jadi ceritanya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah menjelaskan, anna rajulaini min baliyin qadima ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang pemuda dari kabilah Bali. Saya pernah konsult ke Google Map. Kalau kita tulis BALI itu mesti larinya ke Pulau Bali. Tapi saya coba pakai Lam iya, ternyata wilayah Bali ini adanya di Syria. Ya, jadi rupanya ada dua orang lelaki datang dari kabilah Bali. Kalau sekarang termasuk wilayah Syria, qadima ala Rasulillah, dua-duanya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya kalau sekarang mereka mau nyantri, mau ngaji kepada Rasulullah. Wa kana islamuhuma jami'an. Dengan demikian boleh dikatakan dua orang ini masuk Islam secara bareng. Nah, karena masuk Islamnya bareng, jadi nanti bisa diperbandingkan lah. Nah, kalau titik startnya sama. Dua orang pemuda dari kabilah Bali datang kepada Nabi, mereka belajar kepada Nabi, mereka masuk Islam secara bersama-sama bareng. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Yang pertama, lelaki yang pertama kita sebut aja si A. Si A ini lebih aktif dalam kegiatan jihad. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushida. Sehingga laki-laki yang pertama yang kita sebut si A tadi, karena memang aktif dalam berjihad, dia mengikuti suatu perangan dan dia gugur sebagai syahid. Itu pria yang pertama. Summa makasal akharu ba'dahu sanatan summa tuwfiya. Laki-laki yang kedua hidup lebih lama 1 tahun ketimbang temannya yang si A, katakanlah yang kedua ini si B, hidup lebih lama 1 tahun kemudian wafat dalam keadaan biasa, tidak gugur di peperangan. Nah, itu ceritanya dua orang pemuda tadi, ya. Yang seorang gugur di peperangan sebagai syahid, yang kedua meninggal setahun kemudian meninggal biasa. Qala Talha. Nah, Talha menceritakan begini. Fara'aitu fil manam baina ana inda babil jannah idza ana bihima. Suatu malam aku mimpi, kata Talha. Aku mimpi sedang berada dengan dua orang pemuda tadi. Di mana? Di depan pintu sorga. Jadi Talha bermimpi dia berada di depan pintu sorga, mungkin ya, lihat kiri kanan di mana ini. Ternyata di depan pintu sorga bersama dua pemuda tadi. Fa kharaja kharijun minal jannah, keluarlah seseorang dari sorga, petugas sorga, malaikat ya. Keluarlah seorang malaikat petugas sorga. Fa adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Kemudian petugas sorga ini mengajak lebih dahulu orang yang meninggal belakangan, si B.
diajak masuk surga lebih dahulu. Dipersilahkan masuk surga lebih dahulu. Jadi si B yang meninggal belakangan dipersilahkan masuk surga lebih dahulu. Malaikat masuk mengantarkan si B. Summa kharaja. Nah, dia keluar lagi si petugas surga tadi. Fa'adzina lilladzi istusyhida. Barulah keluar yang kedua ini, petugas surga baru mengajak laki-laki yang mati syahid tadi untuk diajak masuk surga. Sementara Tolhah di luar. Nah, Tolhah berpikir tadi yang pertama laki si B diajak, yang kedua si A diajak, nanti kalau keluar lagi aku mestinya diajak masuk surga. Mungkin bayangan Tolhah begitu. Tsumma raja'a ilayya. Betul. Keluar lagi yang ketiga kali. Faqala, tapi dia ngomong gini, irji fa inna kalam ya'ni laka ba'du. Kamu pulang aja. Kamu belum saatnya masuk surga. Jadi Tolhah nggak masuk surga. Itu karena apa? Karena belum waktunya katanya. Terbangunlah dia dari mimpinya. Kalau dipikir-pikir mimpinya keren juga. Mimpi berada di depan pintu surga. Woi. Nah, fa asbaha Tolhah yuhaditsu bihin nas. Pagi-pagi Tolhah ceritakan itu mimpinya kepada teman-temannya. Kamu tahu nggak? Tadi malam aku mimpi berada di depan pintu surga sama itu si A si B yang orang Bali itu. Ternyata si B diajak masuk surga lebih dahulu ketimbang si A yang mati syahid. Fa'ajibu lidzalika. Orang-orang yang dengerin pada heran, pada aneh. Kok bisa gitu ya? Kok orang yang mati biasa masuk surga lebih dahulu ketimbang orang yang mati syahid, kan? Nah, karena mereka rupanya saling cerita, fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita itu akhirnya sampai kepada Rasulullah. Wa haddatsuhul hadis. Kemudian mereka menceritakan impiannya Tolhah tadi kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda begini. Min ayyidzalika ta'jabun, kata Nabi. Ya, yang kamu herankan apanya? Kamu kok merasa heran tuh yang kamu herankan apanya? Min ayyidzalika ta'jabun. Faqalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan tsummastushhida wa dakhala hadzal akhiru al jannata qablahu. Ini kan ceritanya Nabi, si A ini gugur syahid di jalan Allah. Sementara temannya meninggal belakangan, meninggal biasa. Tapi kok temannya yang belakangan ya disuruh masuk surga lebih dahulu? Itu yang membuat kami heran gitulah ceritanya, jawaban daripada para sahabat. Faqala Rasulullah SAW. Terus Nabi akhirnya mengatakan begini. Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Kamu bayangkan, bukankah si B itu diberi kesempatan oleh Allah hidup 1 tahun lagi? Qalu bala, kata jemaah. Oh iya sih, si B diberi kesempatan hidup lebih lama ketimbang si A 1 tahun. Qala, terus Nabi berkata, wa adraka ramadhana fasoma. Berarti dia diberi kesempatan hidup 1 tahun, berarti dia ketemu Ramadan sekali lagi kan? Wa shola kadza wa kadza min sajdatin fisana. Di samping ketemu Ramadan sekali lagi, ya tentu dalam 11 bulannya lagi. Ya dalam setahun itu di samping puasa Ramadan tentu dia pun bisa melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Qalu, para sahabat menjawab, bala, oh iya sih. Oh, jadi kenapa si B yang meninggal belakangan 1 tahun, meskipun meninggal biasa, tidak gugur sebagai syahid, dia masuk surga lebih dahulu, karena dia oleh Allah diberi kesempatan beribadah 1 tahun lagi. Dalam 1 tahun itu dia ketemu 1 kali Ramadan lagi. Berarti Ramadan yang datang ini istimewa. Setiap Ramadan yang datang itu istimewa. Makanya sekarang ketika kita menghadapi Ramadan ini, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah Ramadan yang begitu besar, sehingga kita bisa mendahului teman-teman kita yang mungkin sudah wafat duluan, meskipun mereka gugur sebagai syahid. Terus siapa itu? Teman-teman kita selama pandemi ini kan banyak teman-teman kita yang meninggal. Orang yang meninggal
karena wabah penyakit itu kan syahid. Nah, mudah-mudahan mereka, teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah lebih dahulu dengan wabah maupun dengan yang lainnya, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dan kita, insya Allah, diberi kesempatan ketemu satu kali Ramadan lagi. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi mengatakan begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Kamu tahu nggak jarak derajat tingkatan di surga antara si B yang masuk surga lebih dahulu dibandingkan dengan si A meskipun mati syahid, jaraknya berapa? Lebih jauh ketimbang jarak langit dan bumi. Nah, itulah karena dia mendapat kesempatan mendapatkan satu kali Ramadan lagi plus ibadah sholat dan lain sebagainya dalam 1 tahun. Sekali lagi, mari kita manfaatkan Ramadan sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Saya bukan menakut-nakuti, ya namanya ajal kan bisa-bisa saja. Teman-teman kita yang lebih dahulu tahun lalu kita juga nggak nyangka-nyangka mereka akan dipanggil lebih dahulu. Namanya ajal di tangan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah Ramadan sebesar-besarnya buat kita untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.